Untuk menjawab pertanyaan mengapa pesawat dapat terbang, mari kita analisis gaya-gaya yang bekerja ketika pesawat sedang terbang. Ada 4 gaya yang bekerja, yaitu gaya dorong, gaya hambat, gaya angkat, dan gaya berat. Gaya dorong adalah gaya yang mendorong pesawat ke depan. Gaya hambat yang arahnya ke belakang berlawanan dengan gaya dorong. Berikutnya gaya angkat, merupakan gaya yang mengangkat pesawat ke atas, dan gaya gravitasi yang bekerja pada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang arahnya selalu ke pusat bumi. Pada prinsipnya, pesawat dapat melayang di udara karena 4 gaya yang bekerja ini dapat dimanipulasi. Sebuah fakta sederhana berdasarkan hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam, dan benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, jika gravitasi memiliki besar yang sama dengan gaya angkatnya, dan gaya dorong oleh molekul udara sebanding dengan gaya dorong pesawat, maka resultan gaya bernilai 0. Ini menyebabkan pesawat dapat diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, sekalipun berada pada ketinggian 10 km di atas permukaan bumi. Jika pesawat melayang karena resultan gayanya bernilai 0, bagaimana resultan gaya ketika pesawat terbang atau mendarat? Tentunya tidak sama dengan 0. Agar sebuah pesawat dapat terbang, maka gaya angkat pesawat harus lebih besar dari gaya gravitasinya. Gaya angkat ini dihasilkan oleh sayap pesawat. Teori fisika yang menjelaskan bagaimana gaya pesawat ini dapat dihasilkan, yaitu hukum 3 Newton dan prinsip Bernoulli. Hukum 3 Newton menyatakan apabila ada gaya aksi yang diberikan pada suatu benda, maka ada gaya reaksi yang besarnya berlawanan arah dengan gaya aksi tersebut. Apabila sayap mendorong udara yang melewatinya ke bawah, maka udara akan memberikan gaya reaksi yang arahnya ke atas yang besarnya sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas. Agar gaya dorong ke atas dapat lebih besar dibanding gaya gravitasi, maka digunakan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli merupakan sebuah istilah dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Saat fluida melewati sebuah tabung, kita dapat mengubah kecepatan aliran dengan mengubah bentuk tabung. Bentuk tabung yang dibuat menyempit akan mempengaruhi kecepatan aliran fluida. Saat kecepatan aliran fluida ini meningkat, maka tekanannya akan menurun. Kalau dilihat dari samping, maka bentuk pesawat akan tampak seperti ini. Bentuk sayap ini dibuat menyerupai tabung tadi. Udara yang melewati pesawat yang menyerupai bentuk tabung akan membuat kecepatan udara bagian atas lebih besar dibanding bagian bawah pesawat. Hal ini dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar jarak tempuh di bawah sayap. Karena udara di atas sayap mengalir lebih cepat, maka tekanan di atasnya menjadi lebih kecil. Akibat perbedaan tekanan ini, udara akan berpindah dari tekanan yang tinggi menuju tekanan yang rendah. Akibatnya, pesawat memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding gravitasi sehingga membuat pesawat dapat terbang. Itulah kira-kira alasan kenapa pesawat dengan bobot sebesar itu bisa mengudara. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Selamat siang para mahasiswa, senang sekali hari ini kita melakukan kuliah melalui online pada mata kuliah Mekanika Fluida. Pada hari ini kita akan belajar masih pada bab tentang fluida dinamis pada bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua hari ini kita akan belajar tentang hukum Bernoulli pada pesawat terbang. Tadi Anda sudah melihat ilustrasi atau animasi bagaimana pesawat itu bisa terbang. Sudah terbayangkan bagaimana pesawat itu yang bebannya luar biasa beratnya tapi bisa terbang. Sebenarnya bagaimana pesawat itu bisa terbang itu dengan hukum Bernoulli.
Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar pada hukum Bernoulli untuk mengangkat pesawat bisa terbang. Capaian pembelajaran pada bab ini, yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja pesawat terbang. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan gaya-gaya yang bekerja pada pesawat terbang. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa dapat menghitung gaya-gaya dan kecepatan pada pesawat terbang. Baik, kita mulai yang pertama. Seperti pada slide dan pertemuan sebelumnya, pada hukum Bernoulli, itu kita telah mengetahui bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial itu harganya konstan atau sama. Apabila pada P, pada H itu sama. Ya. Pertama. Yang kedua, aliran udara pada sayap pesawat terbang itu merupakan bentuk dari fluida dinamis. Anda masih ingat bahwa fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir dalam pipa yang mendatar. Tidak terdapat perbedaan ketinggian antara bagian-bagian fluida sehingga menghasilkan persamaan P1 min P2 sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Yang ketiga, persamaan tersebut menyatakan bahwa V2 itu lebih besar daripada V1. Maka P1 itu lebih besar daripada P2. Jangan kebalik ya. V2 lebih besar dari V1, maka P1 itu harus lebih besar dari P2. Ini berarti bahwa di tempat yang kelajuan alirannya besar, tekanannya itu menjadi kecil dan sebaliknya. Nah, dasar itulah yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkat pesawat yang luar biasa besar dan beratnya itu. Oke, kita mulai dari sini. Nah, Anda lihat dalam slide itu, dalam gambar itu adalah gambar sayap dari pesawat terbang. Ini ya, ini adalah gambar sayap pesawat terbang, gambar samping ya. Jadi potongan atau irisan. Nah, tadi pada slide sebelumnya, pesawat itu bisa terbang karena variasi antara V dan P. V dan P. Kalau V-nya itu besar, maka P-nya kecil. Dan sebaliknya. Kalau ini kecil, ini besar, gitu kan? Nah, pada saat pesawat itu akan terbang, nanti ada gaya-gaya di situ, nanti saya jelaskan. Maka yang dibutuhkan adalah gaya angkat. Gaya angkat itu berarti kan dari bawah ke atas. Maka yang atas ini P-nya harus kecil. Karena P kecil, maka V-nya harus besar. Paham ya? Dan sebaliknya, yang di bawah biar bisa mengangkat pesawat itu, maka V-nya divariasikan agar kecil. Kalau V-nya kecil, maka P-nya akan besar. Nah, untuk mendapatkan P yang besar dan V yang kecil, maka yang bawah ini dibuat lurus. Seperti ini. Sementara, untuk mendapatkan V yang besar dan P yang kecil, maka di bagian sayap itu dibuat lengkung seperti ini. Nah, itu ada maksud untuk memposisikan V dan P. Ini kan
Ibaratnya kan ini kan gaya angkatnya di sini. Agar gaya angkatnya itu lebih besar daripada V di sini. Ini adalah gaya angkat ini W dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Maka V-nya besar, P-nya kecil. Prinsip kerjanya yang pertama, garis arus di bagian atas sayap lebih rapat daripada bagian bawahnya. Ya, rapat kan ini? Ini kan tidak rapat. Ibarat begini. Kalau misalnya pada fluida air itu begini. Nah, saya gambarkan begini. Nah, ini A ya di sini ya. Ini B ya. Ini B di sini. Nah, di sini titik B, di sini titik A. Nah, ini ya. Ini di titik A berarti apa? Berarti yang posisinya adalah kan ini luas permukaan, ada diameter. Diameternya lebih besar, maka kecepatan lebih V-nya lebih besar, maka P-nya balik saya balik ya, balik. Ini P, ini V, ini P. V A ini VB ya. Oke. Ini PB. Kecepatan di sini kan besar karena kecil kan, besar. Maka P-nya kecil di titik B. Sebaliknya pada titik A itu kan tekanannya itu volumenya kecil. Kecepatannya kecil. Karena luas permukaan itu besar, maka kecepatannya kecil. Sebaliknya tekanannya besar. Ini A ini ibaratnya dia ada di bawah. Kalau yang B itu di atas. Nah, agar menghasilkan V atau kecepatan aliran yang besar dan P yang kecil, maka ada belokan. Di sini pun belokan. Agar menghasilkan apa tadi? P yang kecil dan V yang besar. V-nya bukan volume tapi kecepatan alir. Ya, sekali lagi. Baik, saya lanjut. Bagian depan sayap dirancang melengkung ke atas agar menghasilkan V yang besar dan P yang kecil ya, sekali lagi. Yang kedua adalah udara yang mengalir dari bagian bawah itu berdesakan dengan udara yang ada di sebelah atas. Mirip seperti air yang mengalir dari pipa yang penampangnya besar ke pipa yang penampangnya lebih kecil atau sempit. Akibatnya laju udara di sebelah atas sayap meningkat. Karena laju udara meningkat, maka tekanan udara akan menjadi kecil. Sebaliknya, laju aliran udara di sebelah bawah sayap lebih rendah karena udara berdesak-desakan tekanannya, maka akan menghasilkan lebih besar. Nah, karena ada perbedaan tekanan ini, membuat pesawat atau sayap pesawat didorong ke atas karena sayapnya menempel dengan badan, maka pesawatnya itu akan ikut terangkat, maka pesawat itu bisa diangkat. Intinya di situ prinsip kerja dari pesawat terbang itu seperti ini. Intinya adalah bisa mengangkat, memperkecil W ini dan mengangkat gaya angkat dari pesawat. Caranya memvariasikan dari V dan P agar menghasilkan V dan
P ini, maka dibentuk variasi dari sayap pesawat. Pasti yang namanya sayap pesawat itu seperti ini. Tidak mungkin namanya pesawat itu mempunyai sayap yang kebalik, misalnya yang melengkung ke bawah, itu tidak mungkin. Pasti di sini ada variasi di sini. Oke, kita lanjut ya. Ya, ini gaya-gaya. Ada gaya angkat, ya, yang agar tadi yang saya maksudkan pada saat mengangkat itu ini maksimal. Ya, ini gaya angkat, yaitu dari atas ke bawah. Nah, dari bawah ke atas, dari angkat. Sebaliknya, kalau gaya gravitasi atau gaya berat atau V tadi pada slide sebelumnya, V itu dari atas ke bawah. Ketika pesawat itu akan naik, itu maka gaya angkatnya itu harus lebih besar. Naik, ini naik. Ini naik ya. Sebaliknya, kalau pesawat itu mau turun, maka gaya beratnya itu harus lebih besar daripada gaya angkat. Maka dia akan berusaha untuk turun. Ini dari atas dan bawah. Sementara dari depan dan belakang, arah dari belakang ke depan itu namanya gaya gerak yang dipengaruhi oleh kecepatan dari mesin atau RPM. Sekali lagi, gaya gerak itu dari belakang ke depan yang dipengaruhi oleh mesin. Semakin besar pesawat, maka gaya geraknya harus lebih besar karena untuk menghasilkan gaya angkat yang besar. Dan sebaliknya. Sementara gaya hambat itu dari depan ke belakang. Sangat dipengaruhi oleh yang namanya gesekan atau gaya gesek. Nah, tugasnya menghambat. Begitu ya. Anda ingat, ada gaya angkat, ada gaya gravitasi, ada gaya hambat, dan ada gaya gerak. Kita lanjut. Para mahasiswa, sebelumnya pada slide sebelumnya yang awal tadi kita mempunyai dasar rumus Bernoulli kan ini. Dasar Bernoulli itu rumusnya kan ini. Harganya konstan apabila H-nya dan tekanannya sama, kan? Oleh karena yang namanya pesawat itu ada perbedaan tekanan tadi kan, agar bisa terangkat kan ada beda tekanan, maka ini P-nya beda-beda. Tapi kalau pesawat itu energi potensialnya sama, konstan, maka dari sini, dari rumus ini akan menjadi seperti ini. P1 tadi kan energi potensialnya kan konstan, dianggap sama kan. Nah, tekanannya tidak sama. Tekanan di darat sama di udara kan berbeda, maka tidak konstan. Yang konstan adalah ini, dianggap sama. Nah, dari rumus ini kemudian disatukan antara P1 dan P2 sama dengan setengah rho V kuadrat V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, P tekanan itu sama dengan F per A. Kan rumusnya itu kan. Tekanan sama dengan F per A. Atau gaya per luas permukaan. F-nya ada 2, F1 min F2 per A. Sama dengan setengah rho V kuadrat min V1 kuadrat. Dari di sini A-nya dipindah dari bawah di sini, ganti di sini. Kemudian F1 min F2, dan inilah
Rumus inilah rumus gaya angkat dari pesawat. Ketika F1 min F2 itu lebih besar daripada setengah rho A V2 kuadrat min V1, maka pesawat itu terangkat. Dan sebaliknya, apabila F1 min F2 itu lebih besar daripada setengah rho A V kuadrat min V1 kuadrat, maka pesawat akan turun. Ya. Paham? Oke. Inilah prinsip yang mengakibatkan pesawat itu bisa naik, bisa terangkat, atau pesawat itu akan turun. Hanya sesederhana itu sebenarnya untuk mengangkat beban mesin dan pesawat yang luar biasa beratnya itu. Nah, ini sama tadi. Ya, F sama dengan P kali A. Sama ya. Nah, ini adalah gambar dari istilah-istilah yang ada di pesawat. Yang pertama adalah kokpit. Kokpit itu yang ada di pilot nih, depan itu ya. Kemudian itu adalah jet engine atau engine-nya pesawat itu ada di samping kanan dan samping kiri. Harus dua-duanya bisa hidup. Kalau misalnya salah satu mati tidak mungkin. Nanti tidak bisa melaju ke depan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rudder. Rudder itu pengarah untuk menggerakkan kanan kiri steer ya. Rudder, change you side to side steer. Kemudian vertical stabilizer untuk menstabilkan keadaan, maksudnya keadaan stabilkan antara depan dan belakang itu biar bisa pada posisi yang sejajar. Itu adalah stabilizer. Kemudian ini adalah body, kita tahu lah body, fuselage atau body. Kemudian wing, istilahnya kita adalah sayap gitu ya, yang tadi kita bahas di sini. Ini adalah gambar vertical stabilizer, ini adalah rudder, ini adalah elevator. Elevator itu yang menggerakkan pesawat itu, apakah dia akan naik, apakah dia akan turun, itu elevator. Ini bisa bergerak, bergerak untuk melihat apakah posisi pesawat itu akan terbang atau akan mau turun, atau pada posisi mensejajarkan tadi antara depan dan belakang. Itu adalah elevator. Rudder adalah steer tadi ya. Baik. Saya lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah gambar pesawat yang pada tipe yang lain. Ini dijelaskan bahwa tekanan kali luas sayap. Tadi kan kita punya rumus yang namanya tekanan itu sama dengan F per A. Maka F-nya adalah P kali A. Ini kali ya. Nah, inilah yang disebut dengan gaya angkat pesawat. Apabila pesawat itu semakin besar, maka dibutuhkan tekanan dan luas sayap yang besar. Maka pesawat semakin besar, sayapnya ini juga semakin besar. Karena ini adalah rumusnya sesuai dengan ini. Kalau pesawatnya itu kecil atau pesawatnya itu tidak terlalu besar, maka ini pun juga tidak terlalu besar. Tekanan dan luas sayap itu tidak akan terlalu besar. Ini ya gaya angkat, ya, gaya angkat. Ini adalah gaya berat dari pesawat.
berat sangat mempengaruhi bagaimana pesawat itu bisa terbang. Satu. Yang kedua, nanti kecepatan dari RPM mesin. Nanti pada slide selanjutnya. Nah, agar pesawat itu bisa terbang, maka tekanan dari bawah ini atau gaya angkatnya harus besar. Tekanan yang ada di atas itu kecil. Untuk mengatur tekanan besar dan tekanan kecil itu, maka dibutuhkan yang namanya profil dari sayap pesawat itu. Ini syarat pesawat agar bisa terbang atau terbang mengudara. Biar tidak mengganggu, saya hapus ya. Syarat yang pertama adalah gaya angkat pesawat itu harus lebih besar dari berat pesawat. Yang kedua, syaratnya adalah laju pesawat harus semakin besar untuk memperbesar gaya angkat pesawat. Oleh karena itu, kalau pesawat itu mau naik, terbang, itu dia mencari tempat untuk membuat pesawat itu kemudian berlaju dari kecepatan yang besar, pada akhirnya akan bisa mengangkat pesawat itu. Ukuran pesawat harus besar sehingga gaya angkat semakin besar. Artinya semakin besar pesawat, maka gaya angkat pesawat itu harus semakin besar. Makanya antara kecepatan pesawat, beban pesawat itu harus berimbang minimal. Apabila dari keseimbangan itu kemudian divariasi dengan kecepatan dorong dari pesawat, maka dengan dibantu pada variasi gaya angkat dan gaya berat, sementara gaya angkatnya lebih besar daripada gaya berat pesawat, maka pesawat itu akan bisa naik. Dan apabila turun pada kondisi sebaliknya. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, para mahasiswa, kita akan latihan soal bagaimana menghitung kecepatan udara di atas sayap. Ini rumusnya, gaya angkat yang terjadi pada pesawat diketahui sebesar 962 kN. Pesawat tersebut mempunyai luas menampang sayap sebesar 70 meter kuadrat. Ditanya adalah kecepatan udara V ya. V apa itu? V2 berarti ya. Kecepatan udara. Ditanya. Ya. Rumusnya ini kan. Nah, tinggal masukkan saja. Gampang ya. Ini kan rumusnya ini. Tidak perlu saya tulis. 96 sudah diketahui, setengah rho A, setengah rho-nya diketahui 1 ya. Luas permukaannya adalah 70. Kemudian kita disuruh untuk mencari V2. Ditanya. V2-nya ketemu ini kan. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Pertanyaannya adalah berapa besar gaya angkat pada sayap. Berarti ditanya F ya. Ditanya gaya angkat. F. Oke. Kita hitung. Ini diketahui tadi, sudah diketahui, A-nya diketahui, rho-nya diketahui, F1 min F2 rumusnya ini kan. Ini rumusnya.
F1 min F2 adalah ya. Para mahasiswa, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, saya akan mewajibkan Anda untuk mengerjakan kuis seperti biasa. Ya, setiap pertemuan ada kuis, dan Anda mengerjakan kuis ini sebagai bukti Anda belajar dan mengikuti perkuliahan pada mata kuliah mekanik fluida pada pertemuan yang ke-9 ya. Dan kirimkan sesuai waktu yang sudah ditentukan melalui Classroom. Ya, terima kasih para mahasiswa, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.